Kita harus mengendalikan media, karena kita adalah umat yang terbaik. Sudah menjadi tugas kita menyebarkan pesan kebenaran kepada seluruh umat manusia. Kita tidak melakukannya. Wallah, kita malah tidak melakukannya. Betapa malunya kita. Kita seharusnya mempunyai satelit channel Islami yang disiarkan 24 jam. Tapi kita tidak punya satupun. Kita mempunyai saluran yang dikelola oleh beberapa negara. Ada beragam, tapi itu bukanlah saluran dakwah Islam. Pada saluran negara muslim tersebut, kalian bisa menonton drama, film barat, dan berbagai hal yang bisa kalian tonton. Tapi yang kita inginkan adalah saluran dakwah Islam. Para Qadiani saja sudah mempunyainya. Kalian tahu, Qadiani, Muslim Televisi Ahmadiyah, dijalankan oleh para Qadiani, disiarkan dari London oleh segelintir orang dari mereka. Betapa malunya kita. Apa yang kita lakukan? Ada suatu pembicaraan di dalam dunia muslim. Insya Allah dalam setahun salurannya akan diluncurkan. Saya mendengar itu sejak IRA pertama kali dimulai sejak 7 tahun. Saya dengar itu. Salurannya akan diluncurkan. Setiap kali saya berkunjung, salurannya hanya sekedar akan diluncurkan. Kita punya petrodolar, tapi kita tidak punya satupun saluran dakwah Islam yang disiarkan 24 jam. Betapa malunya kita. Ada berapa saluran Islami yang kita punya? Saya tahu beberapa muslim yang punya banyak saluran hiburan. Ada 5, 10, 20, ada banyak. Saya tidak mau menyebutkan nama mereka. Mungkin kalian tahu, mereka punya banyak saluran. Ada berapa saluran Islam yang kita punya? Ada berapa saluran yang kita punya untuk dakwah? Yang pertama kali meluncurkan adalah MTA, Muslim Televisi Ahmadiyah. Muslim TV Ahmadiyah, dan bahkan sudah ditayangkan di Uni Emirat Arab dan Dubai. Allah SWT menatap jauh ke masa depan dan menyadari bahwa kita akan berada dalam masa globalisasi, di mana sebuah kata dari Arab harus disampaikan ke Afrika, Asia, Amerika, dan pulau-pulau. Dan dia menciptakan MTA untuk tujuan itu. Inilah pedoman dari Al-Quran. Dan berkat rahmat Allah SWT melalui radio, televisi, dan satelit, dan sistem MTA yang kita punya ini, dan jaringan internet, pesan dari kitab suci Al-Quran bisa tersampaikan kepada kita semua berkat rahmat Tuhan. Dan kita harus mengambil kesempatan dari perangkat-perangkat ini dan keberkatan dari perangkat dan teknologi ini untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Kita menyambut suara imam kita dan kita menyambut suara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh MTA. Tidak ada saluran lain yang bisa melakukannya. Jadi seperti yang kita lihat, mesin-mesin, gadget, dan penemuan-penemuan dan teknologi-teknologi saat ini, itu semua tidak hanya diciptakan untuk komunikasi dan edukasi, atau hanya sekedar alat perangsang pikiran manusia saja, tapi tujuannya lebih besar daripada itu. Tujuannya yaitu untuk memungkinkan pesan-pesan indah dari kitab suci Al-Quran agar bisa tersampaikan kepada setiap daerah, berbagai rumah, dan hati dari umat manusia pada hari ini dan zaman ini.